terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, ya, tetap dalam keadaan sukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Kita bersama-sama akan memulai persekutuan doa malam hari ini. Saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama kita akan menundukkan kepala kita akan berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang membuat kami mungkin tidak mengerti, ada situasi dan kondisi yang terus membuat kami bertanya-tanya. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, bersama-sama berdoa. Tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahkan berdoa bagi pemerintah kami. Kami menyerahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan untuk teman-teman yang akan mengikutinya, Tuhan juga yang boleh menyertai. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam dan shalom. Ya teman-teman, malam hari ini kita nggak cuma hanya berdoa bersama, tapi kita akan membahas satu tema yang mungkin saat ini teman-teman sedang mengalaminya, atau mungkin banyak orang yang sedang mengalaminya juga gitu ya. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang tema ini, tema apa sih yang mau dibahas, nanti sama-sama ya kita akan lihat ya. Saya juga akan ditemani seorang bintang tamu. Saya mengundang bintang tamu ini jauh-jauh ya. Dalam kondisi yang seperti ini, saya udah mengundang bintang tamu ini ya. Seorang yang ganteng tentunya, yang ganteng ya. Mungkin sudah menjadi idola bagi banyak wanita-wanita gitu ya. Saya akan mengundang bintang tamu saya. Kita akan bersama-sama memanggil bintang tamu kita. Saya mengundang, mungkin tepuk tangan dari rumah nggak apa-apa ya, tepuk tangan ya. Silakan Koko. Shalom teman-teman. Teman-teman, tadinya saya mengundang Koko Korea, opa-opa yang keren itu, Hyunbin gitu. Tapi ternyata yang datang Bapak siapa ya Pak? Shalom teman-teman, perkenalkan lagi, nama saya Sean. Saya lagi kerja lah sekarang. Oke. Maaf teman-teman, mungkin ada kesalahan teknis ya. Mungkin tadi, aduh saya bingung nggak bisa ngomong apa. Yang pasti bukan ini bintang tamu yang sesungguhnya saya undang. Tapi karena beliau udah terlanjur di sini, ya mau gimana lagi ya. Kalau saya usir nanti kecewa pulang gitu ya. Ya yaudahlah nggak apa-apa. Sekali-sekali terkenal sedikit lah ya. Ya, selamat datang Sean. Baik, terima kasih Ci. Selamat. Iya. Terima kasih atas waktunya Ci. Iya. Gimana kabarmu hari ini? Puji Tuhan baik sih hari ini sih. Hari ini doang baik ya? Iya. Iya. Sean sehat? Sehat sih. Sebelumnya sempat sakit sih, cuman sekarang sih sudah sangat baik. Sekarang sudah sangat bugar sih sekarang. Oh gitu, oke ya. Teman-teman, malam hari ini kita akan membahas satu tema ya yang mungkin teman-teman sedang mengalaminya atau sekarang lagi ya dalam perasaan-perasaan seperti itu ya. Dalam tengah situasi kondisi kita nggak bisa kemana-mana, cuma bisa berdiam di rumah, ngerjain apapun di rumah, nggak bisa hangout bareng teman-teman, nggak bisa ngopi-ngopi cantik, nggak bisa nonton, nggak bisa ke mall, nggak bisa pergi ngedate sama pasangan. Sedih ya pasti ya. Jadi kondisi saat ini semua orang merasa terisolasi. Mungkin juga ada beberapa orang-orang yang merasa, wah, gue kok ngerasanya kesepian ya, karena gue gak bisa ketemu teman-teman yang selama ini nemenin gue kemana-mana, makan bareng, main bareng, jalan-jalan bareng. Tapi kali ini kayaknya gue sendirian gitu. Bahkan tau gak Sen? Gue tuh ada ngecek di Twitter ya. Di Twitter itu ada banyak hashtag yang mengatakan kapan bisa jalan-jalan lagi, kapan bisa liburan lagi. Terus ada juga hashtag ketika corona reda. Nah waktu gue lihat itu, semua orang tuh banyak yang upload tuh foto-foto mereka pengen kapan ya gue bisa liburan lagi, kapan bisa ketemu sama teman-teman, kapan gue bisa makan bareng sama teman-teman yang lain. Gue sedih banget, gue merasa sendiri. Ada juga teman-teman yang di perantauan ya, yang misalnya kerjanya di luar kota, bukan di tempat asal dia merasa gila gue sendirian, nggak ada orang, di kos-kosan cuman makan indomie, pop mie, telur, ya bolak-balik itu lagi. Gue ngerasa itu kesepian banget. Nah, saya sendiri nih dalam situasi ya yang kita terisolasi, nggak bisa ketemu banyak orang, harus jaga jarak segala macam. Dari saya sendiri nih, mengalami perasaan kesepian itu nggak sih? Dalam situasi
nggak kayak biasanya bisa beraktivitas seperti biasanya. Gimana Sen? Betul banget Ci, saya sangat setuju dengan Cici, dimana betul sih, dimana masa-masa isolasi ini kita terus terang aja saya sendiri merasa sangat ya lonely ada sih, cuman dampak lonely-nya itu loh yang paling kerasa bagi gua sendiri. Ya di saat-saat isolasi ini justru apa ya, kayak misalnya ada sebuah kebiasaan yang atau rutinitas yang bergeser, yang berubah. Bentar. Makan tidur kayaknya, bukan ya? Bukan. Apaan ya? Nih, contoh aja ya. Biasanya tuh ya, saya tuh butuh setiap minggu itu yang namanya kayak olahraga badminton. Terus setelah badminton tuh biasanya saya suka quality time sama beberapa sahabat saya. Beberapa atau salah si dia? Beberapa cowok. Oke, terus? Quality time kayak kita tuh cukup gogoleran di depan web sebetulnya setiap hari Minggu. Gogoleran setiap hari Minggu, terus kita cerita apapun yang bisa diceritain, dan itu tuh sangat membuat saya merefresh lagi gitu loh otak gua tuh, merefresh lagi tuh buat besoknya Senin kerja lagi, itu sedikit membantu gitu. Nah tapi kalau zaman sekarang ini ya, zaman isolasi ini, ya loneliness betul, tapi ada sebuah dampak yang sangat terjadi dalam hidup gua gitu. Toh gua kerjaan masih ada, kesibukan masih ada, yang harus diselesaikan masih banyak, tapi saya merasa sangat tidak efektif nih dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Soalnya gue ngerasa kalau jujur pribadi gue sendiri, buat mengerjakan sebuah pekerjaan yang berat itu perlu ada refreshing juga loh, perlu ada balancing antara refreshing dengan bekerja gitu. Sementara saya nggak bisa mendapatkan hal-hal seperti refleksi itu dalam kehidupan saya. Akibatnya waktu sih ada, waktu sih makin banyak, cuman malah nggak efektif gitu. Malah saya habiskan buat tidur, buat makan. Malah pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan malah nggak disentuh gitu. Itu semua karena ya itu, karena saya butuh yang namanya refreshing kayak gitu loh. Cuman saya nggak bisa dapatin dalam hari-hari isolasi seperti ini. Jadi cukup mengganggu ya? Sangat mengganggu. Sangat mengganggu gitu ya, perbedaan yang sangat terlihat jelas gitu ya dari sebelum masa terisolasi sekarang terisolasi. Nah, saya ngomong-ngomong dengan situasi yang seperti ini, yang kamu juga merasa dampak dari isolasi ini nggak bisa kemana-mana, yaitu tadi ya kesepiannya dari versi Sean seperti itu. Nah, Sean, dalam mengatasinya itu biasa Sean ngelakuin apa nih? Bangun tidur, makan, tidur lagi, main game, telepon si dia gitu, atau gimana nih Sen? Oh itu pasti sih. Jadi si dia ada ya? Enggak ya? Kecuali si dia aja sih. Bangun, makan, tidur, bangun lagi. Saya butuh aktivitas di luar kesibukan ini sih sepertinya sih. Oh gitu. Nah, mungkin saya bisa sharing sedikit apa yang saya lakukan dalam mengatasi situasi dan perasaannya kesepian, loneliness gitu. Saya mungkin bisa sharingkan. Betul sih. Saya sih yang pertama saya tuh butuh yang namanya komunitas sih sebetulnya. Saya butuh yang namanya komunitas. Saya tidak bisa pungkiri kalau teman-teman atau sahabat-sahabat saya selalu mensupport saya gitu, selalu mendukung saya untuk memberikan saya tenaga, memberikan saya kekuatan buat ngelakuin aktivitas saya sehari-hari. Tapi ya mungkin kita nggak bisa tatap muka, cuman masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan loh, seperti saya kerap kali melakukan komsel online juga loh. Saya melakukan komsel online. Di situ kita ya layaknya komsel aja, kita layaknya bertemu dengan orang-orang tapi dengan menggunakan teknologi sebetulnya. Nah, jujur itu tuh merefleks apa ya? Memberikan saya refreshing pada hidup gua. Mungkin bahkan walaupun cuma komit sejam, tapi dampak setelahnya itu saya menjadi lebih ada semangat gitu loh buat kerjain pekerjaan kayak gitu sebetulnya. Nah, atau enggak kerap kali juga saya ya sering isengin gembala Tuhan atau ngisengin Gembala Tuhan. Gimana itu ceritanya? hamba Tuhan, maaf. Oh, hamba koreksi. Tuhan. Sering ngisengin hamba Tuhan
buat nelponin ya begadang tengah malam kayak gitu loh. Di saat saya sudah muak dengan pekerjaan-pekerjaan saya, ya saya isengin aja buat nelponin mereka gitu. Mereka sih ya mau nggak mau ya harus dijawab. Koyogas, handphone dimatiin di atas jam 12, jangan terima lagi telepon dari Sean, oke kok? Ya, tapi jujur itu sebuah hal yang memberikan kelegaan, ketenangan di saat-saat loneliness sekarang ini sebetulnya. Jadi satu hal yang harus saya soroti adalah sebetulnya komunitas sih, komunitas yang terus membangun, komunitas yang terus mensupport saya buat saya masih bisa menjalani isolasi ini dengan lebih kuat lagi. Oke, jadi ini ya teman-teman dari Sean adalah yuk kita gabungan sama komunitas ya. Walaupun kita nggak bisa ketemu, hanya cuma lihat dari layar handphone, layar laptop dan sebagainya, tapi komunitas ini akan sangat membantu kita, akan mensupport kita, memberikan dukungan, mendoakan kita, bahkan dalam komunitas ini bisa kita sama-sama sharing. Sharing apa? Kebenaran firman Tuhan ya. Yes. Sama-sama bisa membawa kita semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Betul? Yes, benar. Jadi nggak cuma gangguin hamba Tuhan ya. Iya. Jadi mulai malam hari ini mungkin saya akan berpikir lagi mau gangguin hamba Tuhan yang mana gitu ya. Iya, jadi teman-teman itu sharing dari saya. Sekali lagi thank you buat kehadiran bintang tamu saya yang saya tidak undang sebenarnya ya. Thank you sekali lagi, semoga apa yang saya sharingkan boleh juga menolong teman-teman dalam mengatasi situasi, perasaan kesepian, loneliness dan sebagainya itu. Sekali lagi thank you buat saya. Tuhan Yesus memberkati saya dalam menjalani hari-hari ini. Nah teman-teman, hari ini saya nggak cuma nih datang bintang tamu dari Korea tadi yang saya harapkan gitu ya, tapi saya juga kedatangan seorang gembala dari setiap teman-teman ya. Kita bersama-sama akan mendengarkan juga, ada sharing juga, dan nanti akan ada tips and trick yang akan disampaikan. Gimana ya kita mengatasi dalam masa-masa ini, masa-masa kesepian, loneliness dan sebagainya. Ya saya undang untuk gembala kita, Koko yang ganteng gitu ya. Menurut Cias. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam Kak Yoga. Oke, malam dimanapun teman-teman berada. Senang sekali bisa join kali ini di Doa Malam Rabu. Biasa saya harus syuting. Wah sibuk banget kayaknya udah memasuki minggu-minggu online ini. Tapi kali ini saya mau ada untuk teman-teman di malam hari ini. Iya, Kak Yoga, gimana kabarnya hari ini? Hari ini baik, 2 minggu ini cukup banyak menyesuaikan diri. Jadi tadinya mulai bingung gitu ya mau ngapain, tapi sekarang sudah mulai kembali rutin mengerjakan hal-hal yang seharusnya, walaupun tentu masih dalam masa physical distancing ini gitu. Sehat ya kok? Sehat. Iya. Nah kok dari tadi nih ya, tadi saya masa ini kita nggak bisa kemana-mana nih, mau belanja aja itu mikir-mikir, dan mau belanja tuh kayaknya susah banget gitu ya, mau keluar dari rumah tuh kayaknya susah banget gitu, karena nggak bisa kemana-mana, semuanya terbatas. Nah dalam situasi dan kondisi ini, Ko Yoga sendiri nih pernah merasa kesepian nggak ya? Atau aduh sepi lihat sepi gereja kosong kali ya? Iya, sepi di gereja, di rumah rame begitu ya. Lengkap gitu ya. Tapi kadang-kadang gini, sepi itu bukan hanya bicara saya sendiri atau nggak ada siapa-siapa, tapi sepi juga bisa dalam arti kita itu banyak sekali pikiran, banyak sekali hal-hal yang mengganggu kita. Jadi mesti saya akui juga kadang-kadang beberapa malam ini saya bisa terbangun tengah malam. Untungnya tadi nggak ditelepon sama saya, gitu ya. Jadi telepon sama siapa dia? Nah, saya kurang tahu. Nanti kita ambil waktu lebih banyak kalau begitu ya. Tapi perasaan itu ada deh. Perasaan itu dimana mungkin nggak merasa enggak lah, nggak akan buatin, nggak akan takut, jalanin aja, lakukan sesuatu yang seharusnya. Tapi mungkin secara tidak sadar, unconscious kita kepikir juga sampai tadi ya pernah bangun di tengah malam atau subuh-subuh gitu dan kayaknya lelah, capek dan lain sebagainya kayak gitu sih. Iya, jadi teman-teman Ko Yoga sendiri ya juga mengalami ya perasaan-perasaan yang mungkin kita juga alami saat ini karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman lebih banyak di rumah gitu. Nah terlepas dari itu ya kok saya juga misalnya sebagai perantauan gitu ya, jauh daripada keluarga, ada perasaan-perasaan juga ya gue kesepian nih, nggak ada siapa-siapa ini, keluarga jauh gitu ya, jadi ada juga perasaan-perasaan kayak gitu. Nah kalau ngomong-ngomong mengenai itu ya, nah boleh bagikan
tips and trick gitu ya kira-kira dalam melewati masa-masa ini dan bagaimana kita menyikapi dalam situasi ini. Ya gimana kok tips Ya. and triknya? Pastinya situasi membuat kita membingungkan dan banyak berubah dari yang tadinya rutin tiba-tiba begitu slow down banget. Dan ya tadi saya bilang mungkin 2 minggu ini kita sedang beradaptasi dengan banyak hal. Tipsnya apa sih? Tipsnya banyak pastinya ya, cuman saya ngebagi dari beberapa area aja sih yang paling gampang, yaitu kitanya dulu sendiri, sayanya dulu sendiri. Saya boleh sebutnya mungkin itu me time gitu ya. Apa yang saya harus lakukan misalnya dengan disiplin rohani saya, dengan aktivitas pribadi saya, dengan kondisi kesehatan, tugas-tugas pribadi kayak gitulah ya. Ya itu yang rutin me time-nya saya, yang membuat saya lebih rileks, membuat saya lebih lega, mendengarkan musik kayak gitu ya, membaca buku. Tadi kata Cigebi katanya baca buku yang begitu banyak di rak belum dibaca gitu ya. Dibuka kali ya. Iya dan lain sebagainya. Tapi juga mungkin kita punya waktu bukan hanya me time tapi family time, karena pastinya sebagian besar kita ada dengan keluarga di rumah. Jadi pastikan kita punya waktu yang benar-benar kita kasih hati, kasih ruang untuk ngobrol, untuk tanya, untuk melakukan sesuatu yang bisa bersama-sama dan meaningful. Dan yang terakhir tentu kita punya komunitas yang di luar sana gitu ya, teman-teman yang kita bisa kontakin, kita bisa tanya kabar, kita bisa Zoom, kita bisa apapun secara online untuk menanyakan kabar, karena ini masa-masa di mana kita merasa semua akan punya pengalaman yang sama gitu ya. Saya pikir banyak pastinya tips-tips yang lebih praktis kalau kita search aja di Google, tapi saya pikir kita bagi aja dari me time, family time, dan friend time ya, bukan friend zone sih, tapi friend time gitu. Gimana dengan komunitas gitu, Des? Jadi ya itu beberapa tips and trick yang cukup singkat dari Koyogas. Ya memang di luarannya di artikel berbagai macam ada tips-tips buat mengatasi masa-masa kesepian gitu ya. Ada saya sampai cari-cari di internet gitu ya, dari sudut pandang kesehatan gitu ya. Mandi dengan air hangat cukup menolong kita untuk menenangkan diri kita gitu ya. Jadi begitu banyak tips-tips itu ya. Tapi biarlah tips-tips yang tadi disampaikan sama Koyogas itu ya benar-benar boleh kita lakukan gitu ya, kok ya kita jalanin ya. Dan jangan lupa kita sebagai komunitas gereja juga kan adalah sebagai keluarga besar, dan kita sebenarnya sedang mencoba mengaktifkan semua yang namanya jalur-jalur komit online kita, Des, gitu ya. Okay. Dulunya kita ketemu di gereja, di wave, di kafe, atau keluar rayain ulang tahun. Tapi tetap bisa kok melakukannya dengan cara yang bantuan teknologi hari ini. Nah, saya mengingat ada satu ayat gini, Des, bunyinya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. So hari-hari ini kita bukan hanya punya keluarga, tapi kita punya teman-teman yang selama ini mungkin jadi sahabat kita. Justru di dalam masa-masa yang sulit ini bisa menjadi seperti saudara di dalam masa-masa kesukaran. So saya mengajak teman-teman semua di sini begitu ya untuk tetap ayo kontak, ayo join di dalam komit-komit online yang sebenarnya selama ini juga sudah berjalan sih ya. Yang mungkin dulu kita males, tapi sekarang justru lebih dimudahkan secara waktu dan tempat, kita dimanapun kapanpun bisa join sama-sama, dan di situ kita bisa mengutarakan, bisa berbagi perasaan kita, dan disitulah saya percaya dengan kita sharing satu sama lain, mendoakan, kita dapat punya satu pikiran yang lebih lebih rileks dan punya sebuah peaceful mind buat saya gitu, Des. Jadi teman-teman penting banget ya namanya komunitas ya. Di tengah situasi dan kondisi ini yang mungkin merasa kita, aduh gue mau cerita sama siapa ya, gue mau ngobrol sama siapa. Nah buat teman-teman yang sampai saat ini masih belum join ya, kok ya dalam dalam komit ya, diundang teman-teman semua, yuk join ikutan dalam komunitas ini. Nah, akan menolong teman-teman untuk boleh jadi tempat sharing ya kok ya, jadi tempat sharing, jadi tempat buat curhat gitu ya. Untuk sama-sama saling menguatkan gitu. Caranya gampang sih, Des. Pokoknya ya, kontak aja siapapun teman yang kamu lihat suka aktif di gereja, pasti mereka punya komit. Ataupun kalau bingung, kontak kami di IG, ke IG saya, IG siapapun pembina, mentor di Wave University. Kontak aja gimana saya bisa ikut komit online, karena sebentar lagi pasti ada link untuk register komit online buat teman-teman yang baru juga. Oh, gitu. Oke.
Jadi banyak banget cara buat kita bisa join dan bareng dalam masuk salah satu komunitas yang telah disediakan oleh gereja ini ya kok ya. Iya, Jadi segala sesuatu sebenarnya udah dipermudah teman-teman. Jadi teman-teman yuk ikutan join, kita akan sama-sama terus makin bertumbuh, dikuatkan dalam sebagai saudara seiman. Gitu. Thank you Ko Yogas Iya, buat sama-sama. tadi tips and triknya dan sharingnya dalam masa-masa dan situasi yang seperti ini. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita juga sama-sama mau berdoa. Tentunya kita terus mau berdoa, menyerahkan untuk dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Saya mengajak setiap teman-teman untuk yuk kita sama-sama menaikkan doa. Yang pertama kita mau berdoa, menyerahkan untuk penanganan medis yang dilakukan khususnya di kota Bandung, baik yang sakit maupun orang-orang yang tim-tim medis yang melayani, yang menangani akan setiap pasien-pasien yang ada. Kita bersama-sama mendoakan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kesehatan dari tim medis juga. Kita sama-sama mau doakan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan untuk boleh menolong dari pasien-pasien yang ada. Mari bersama-sama saya mengajak untuk setiap kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di tengah situasi yang mungkin kami lihat tidak baik, tampak tidak baik, tapi kami tetap mau percaya bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami pada saat ini Tuhan berdoa menyerahkan untuk tim-tim medis yang merawat, menangani akan setiap pasien-pasien yang ada. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan ekstra untuk boleh menangani setiap pasien yang ada dengan baik. Kami menyerahkan untuk setiap penanganan-penanganan ini, untuk setiap hal yang dilakukan baik dari pemerintah di kota Bandung ini sendiri, untuk segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan yang boleh mencukupkannya, Tuhan yang menolong, menyertai untuk setiap pasien yang ada juga Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Di tengah situasi ini Tuhan tetap memberikan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan untuk setiap orang-orang yang terkena penyakit ini, dari wabah virus ini, Tuhan yang terus boleh menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita juga terus mau berdoa di tengah situasi dan kondisi ini. Saya yakin percaya ada beberapa orang yang kesulitan dalam dunia usaha, dunia pekerjaan. Ada banyak orang-orang yang terus bingung dengan kondisi perekonomian yang semakin tidak stabil untuk bagaimana kehidupan ke depannya, mau makan apa. Mungkin ada teman-teman, saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi seperti ini, masyarakat di sekitar kita atau jemaat. Mari pada saat ini kita berdoa, kita terus berdoa ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang terus boleh menyertai untuk setiap orang-orang, jemaat, masyarakat yang dalam kondisi seperti ini. Mari kita buka suara, kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami pada saat ini juga bersehati berdoa, menyerahkan untuk setiap masyarakat ataupun jemaat dalam kondisi-kondisi yang kami tahu tidak mudah, situasi perekonomian yang tidak stabil. Kami pada saat ini berdoa Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk tetap terus boleh menjamah mereka. Tuhan boleh memakai setiap kami, orang-orang, untuk terus boleh memperhatikan satu dengan yang lain. Memberi untuk bagi teman-teman, orang-orang yang membutuhkan. Tuhan bukakan telinga hati kami, memiliki kepekaan bagi setiap gereja, bagi setiap anak muda, untuk mau bersatu hati, untuk menolong satu dengan yang lain. Juga terus boleh bersama-sama memikirkan bagaimana kehidupan kelanjutan ke depan. Kami menyerahkan untuk Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang mungkin dalam kondisi yang tidak baik. Tuhan tetap terus memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Lalu yang ketiga, kita juga terus mau berdoa, menyerahkan untuk persekutuan dan komit jemaat youth yang tetap terus dilakukan, boleh berjalan dengan baik walaupun tidak bisa berkumpul, bertatap muka secara langsung, tapi biarlah melalui persekutuan, komit-komit online ini boleh saling dikuatkan satu dengan yang lain, boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita berdoa menyerahkan persekutuan-persekutuan yang sudah dilakukan, komit-komit yang sudah dilakukan, kiranya boleh menjadi wadah untuk terus boleh menolong teman-teman semakin bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja-Mu yang memberikan sarana yang baik bagi jemaat-Mu dalam komunitas-komunitas yang telah disediakan. Kami berdoa menyerahkan untuk komit-komit yang ada, Tuhan yang menolong. Biarlah komit-komit ini tetap boleh menjadi wadah yang terus boleh menguatkan satu dengan yang lain, boleh menjadi satu tempat yang terus boleh membuat satu dengan yang lain bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, boleh menjadi tempat yang terus boleh menguatkan satu dengan yang lain. Kami menyerahkan untuk setiap hal, teknologi apapun yang digunakan, juga Tuhan yang boleh menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam situasi ini kami tetap mau berusaha
menggunakan setiap teknologi yang ada untuk terus memperkuat persekutuan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita juga mau berdoa untuk topik kita malam hari ini, yaitu loneliness tadi ya, baik secara personal maupun juga di dalam hati dan pikiran kita yang penuh dengan kekhawatiran atau ketidaktenangan. Kita berdoa dulu di masa-masa isolasi seperti ini, kita justru menemukan sebuah makna baru, perjalanan, perjumpaan dengan Tuhan, baik dengan diri kita, dengan sesama. Mari kita mau berdoa untuk beberapa hal itu ya. Tuhan, kami percaya di dalam waktu-waktu yang sendiri, sepi, ataupun juga membuat kami bingung, kami mau datang kepada Tuhan, membuka diri kami seluas-luasnya, membuka hati kami untuk damai sejahtera Tuhan itu menguasai pikiran kami, supaya kami tidak disibukkan ataupun dihantui dengan begitu banyak informasi yang juga mengkhawatirkan kami. Tapi kami mendapatkan ketenangan waktu kami mendekat kepada Tuhan. Kami mendapatkan ketenangan dan kekuatan untuk kami bisa berkomunitas dengan sesama di dalam komsel-komsel yang ada. Kami mendapatkan ketenangan waktu kami bisa berbagi dengan berpikir apa yang kami bisa lakukan buat keluarga, buat teman-teman maupun juga orang-orang di sana. Karena satu tindakan kecil pun Tuhan, itu menjadi sesuatu yang berharga kalau kami bisa melakukannya dengan kasih kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami di dalam masa-masa seperti ini, kami justru menemukan diri kami menjadi seorang yang lebih bertumbuh, yang lebih mengenal rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, yang terakhir saya mengajak kita berdoa untuk minggu ini kita masuki akan rangkaian Paskah. Sebentar lagi Jumat Agung dan minggu ini Paskah, dan kita juga menyiapkan beberapa project dan juga acara Paskah yang boleh disajikan secara online buat seluruh teman-teman. Kita berdoa supaya semua rangkaian ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, saya berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh tempat di seluruh dunia, termasuk dengan gereja kami GKI Anugerah dan juga komunitas Youth Ministry. Masuki akan minggu Paskah ini. Kami tahu Tuhan, kami ingin selalu rindu bersekutu, berjumpa, dikuatkan. Tapi disinilah Tuhan kami perlu berdiam diri, waktu kami dilayani, waktu kami mendengar pesan firman Tuhan, atau kami bisa merenungkan masa-masa kesengsaraan Kristus. Disitulah kami berbagian, bukan hanya di dalam penderitaan, tapi kami juga berbagian di dalam kuasa kebangkitan Kristus yang akan menolong kami juga bisa memenangkan akan pergumulan iman ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua pelayanan yang sedang dipersiapkan di minggu ini. Waktu kami mengikuti baik secara devosi, waktu kami mengikuti secara bentuk doa maupun juga ibadah Paskah. Tuhan, kami rindu sebagaimana Engkau telah mengalahkan semua kuasa maut itu, kami juga percaya Engkau bertahta di atas segala penyakit ini dan juga yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, Paskah ini menjadi satu Paskah yang tetap berkesan, Paskah yang memberkati, Paskah yang menolong kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh hidup di dalam pengharapan. Kami berdoa ya seluruh jemaat minggu ini boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, tentunya banyak pokok doa lain yang teman-teman juga bisa sampaikan. Kami akan terus doakan di dalam tim-tim doa bagi youth. Jangan khawatir. Dan malam hari ini saya mengingatkan kita untuk tetap terus teguh di dalam iman dan pengharapan. Saya percaya teman-teman, kita bukan seperti seorang victim ataupun korban dari segala situasi yang ada. Mungkin kita bertanya, kenapa kita harus ngalamin ini dan itu? Tapi mari kita sebagai orang-orang yang dikatakan menang di dalam iman, menang di dalam pengharapan, kita jadi orang yang bisa mengontrol atas situasi yang ada di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Sekalipun kita nggak bisa kontrol situasi yang di luar ya guys ya. Tapi saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan sebagai penutup malam hari ini dalam Roma pasal 12 ayat 10 mengatakan demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan respek dan hormat. Janganlah hendaklah kerajinanmu katanya menjadi kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan yang penting ini adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Dan sebagaimana kita mulai dari awal, kita rindu momen-momen ini menjadi momen di mana kita ditumbuhkan imannya dan menjadi orang-orang Kristen yang berbuah di dalam masa yang sekalipun sulit, tetapi berbuah dan menjadi berkat bagi semua orang ya guys ya. Amin. Thank you buat Ko Yogas, buat tadi segala tips and triknya dengan ayat-ayat penguatan juga yang terus boleh menguatkan setiap kita. Jadi jangan biarkan masa-masa perasaan-perasaan loneliness itu menghantui kita, bahkan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita ya Pak ya. Tapi biarlah kita menjalani masa-masa yang mungkin tampaknya sulit dengan tetap penuh sukacita.
dan dengan penuh pengharapan ya kalau tentunya menjalani kehidupan kita. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah join dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Tetap ditunggu kehadiran teman-teman juga untuk join di Rabu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Iya. Tetap terus saat teduh jangan lupa ya Pak ya. Betul. Kita terus berdoa menyerahkan untuk dalam situasi apapun kita tetap terus mau berdoa. Dalam masa-masa ini juga ya memperingati akan masa kesengsaraan Kristus ya Pak ya, kematian dan kebangkitan Kristus. Kita jadikan momen ini untuk semakin memiliki relasi yang dekat dengan Dia. Dan satu hal terakhir, jangan lupa selalu pantau, stay tune di dalam story maupun feed dan semua konten IG Youth Ministry kita, karena di situ ada banyak konten-konten yang baik secara praktis, sederhana, yang membuat kita bisa rileks sejenak, tapi juga hal-hal yang menarik yang bisa mendapatkan manfaat daripadanya gitu ya. Jadi pastikan, dan sekali lagi kita akan ketemu lagi kapan? Rabu depan di jam 2 selanjutnya. Saya mau say something, ya, say goodbye. Ayo di sini. Oke, yuk join Thank you sekali sama-sama. lagi buat saya Dan izinkan kami bertiga, Desi, saya, dan Sean, ucapkan selamat malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai teman-teman dan istirahat hari ini. God bless you all. God bless you. God bless you teman-teman.